قل Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, di sesi ba'da Isya ini kita lanjutkan lagi pembahasan fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita telah masuk di pembahasan thaharah, bersuci. Sekarang pembahasan tayamum yang kali kedua. Pembahasan sebelumnya kita jelaskan tentang tayamum itu pengganti dari air. Sekarang kita lihat sebab boleh tayamum. Kita lihat dulu perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, sebab boleh tayamum. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, tayamum itu pengganti atau badal dari bersuci dengan air jika ada uzur atau halangan menggunakan air untuk anggota tubuh yang mestinya disucikan atau sebagiannya. Bisa jadi yang pertama karena tidak ada air, atau yang kedua khawatir ada bahaya karena menggunakan air. Baik, disebutkan di sini tayamum itu sebagai badal atau pengganti. Pengganti dari apa? Kalau tidak ada air. Sedangkan kita kalau menggunakan air itu untuk wudu dan juga untuk mandi, yaitu mandi junub yang kemarin kita telah bahas. Berarti tayamum ini bisa menggantikan wudu sekaligus menggantikan mandi. Kalau kita lihat di sini alasannya atau sebab boleh tayamum itu ada dua. Yang pertama karena tidak ada air. Yang kedua, khawatir ada bahaya karena menggunakan air. Kita lihat sebab boleh tayamum. Sebab boleh tayamum. Ada sebab utama yang membolehkan tayamum, yaitu yang pertama tidak mendapati air, yang kedua khawatir menggunakan air. Nah, atau secara lebih lengkap di bawahnya. Secara lebih lengkap, sebab yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada air, yaitu tidak ditemukan atau sumber air begitu jauh. Airnya tidak ditemukan atau sumber air begitu jauh. Kita tidak disuruh menempuh jarak sekian kilo-kilo, enggak. Kita sudah yakin di sini ini tidak ada air di sini, maka langsung beralih kepada tayamum. Dua. Yang kedua, jika memiliki luka atau penyakit dan khawatir menggunakan air. Ada luka, maka nanti gantinya tayamum. Atau khawatir jika nanti lukanya tambah parah, maka nanti menggunakan air. Sebagian ulama itu berpendapat bahwa nantinya tayamum dengan menggunakan air itu dijadikan berbarengan. Yaitu misalnya saat ini bagian sini di gips atau diperban, maka tetap dilakukan berwudu seperti biasa, namun digabungkan nanti dengan tayamum. Ya, digabungkan dengan tayamum. Nah, syariat yang menyatakan seperti ini, wallahu alam, yang tepat kalau tidak memilih air maka langsung ganti tayamum, tidak digabungkan sama sekali dua hal tadi. Walaupun sebagian ulama menyatakan bolehnya hal itu, namun kaidahnya tidak adanya yang digantikan maka nanti beralih kepada pengganti. Yang pokoknya tadi itu wudu atau mandi itu tidak ada, maka beralih kepada tayamum. Maka tidak digabungkan antara tayamum dengan wudu atau mandi sekaligus. Jadi ini tidak digabungkan. Terus yang ketiga. Yang ketiga, jika air sangat dingin dan sulit dipanaskan. Wah, kalau sangat dingin sekali bisa memudaratkan, bisa membahayakan, maka ganti tayamum. Terus. Yang keempat, jika air diperlukan untuk minum dan khawatir kehausan. Nah, jika air digunakan untuk minum dan khawatir kehausan. Contoh misalnya kita berada di pesawat terbang. Ada situ pesawat besar, misalnya 500 penumpang di dalamnya.
Air ada. Namun kalau semua 500 penumpang itu sholat, risikonya berat sekali. Ya, risikonya berat sekali ketika itu. Maka kalau kondisinya 500 penumpang sholat, kalau 500 penumpang sholat dan semuanya itu meyakini menggunakan air, maka ini mudaratnya besar sekali. Yang pertama, pesawatnya itu mengalami keguncangan karena semuanya nanti bergerak ketika itu. Yang kedua, air tidak mencukupi, akhirnya jadi masalah juga untuk masalah sumber air yang lainnya. Namun hal ini agak sulit diterapkan dengan kita melihat keadaan saat ini. Di pesawat ternyata walaupun mau pergi umroh sekalipun tidak semua itu mengerjakan sholat. Ya, tidak semua mengerjakan sholat. Kalau nggak percaya coba lakukan survei sendirilah. Kalau nggak percaya ya. Mau dia pulang ke tanah air, subuhnya coba lihat nanti bagaimana. Ada yang terlelap tidur sampai jam 9 pagi. Pas landing di Jakarta sudah nggak tahu mau sholat apa enggak. Ya, nanti bisa dilihat sendiri. Maka kalau kenyataannya seperti itu, maka bisa jadi pertimbangan. Yang pertama, masih saya disarankan untuk menggunakan air yang ada karena sedikit yang menggunakannya, namun dengan cara penuhi yang rukun-rukun saja. Atau bisa sebenarnya dengan menggunakan suatu botol kecil, misalnya botol kecil itu yang biasanya fungsinya seperti spray seperti itu. Maka ketika di pesawat diisi air di spray tadi, di tempat duduk sendiri bisa untuk berwudu saat itu. Karena air yang penting dikumpulkan saja di tangan. Sedangkan rukun yang mesti dipenuhi ada 4 anggota tubuh: muka, tangan sampai siku, kepala, kaki sampai mata kaki. 4 saja ini yang jadi rukun. Ya, maka ini saja yang dipenuhi. Ya, kalau bisa seperti itu lebih baik. Kemudian dalil bolehnya. Dalil bolehnya tayamum karena tidak mendapati air sudah diisyaratkan dalam ayat falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Falam tajidu ma'an, ketika kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Berarti debunya harus ada kan? Harus terlihat. Seperti yang saya sebutkan kemarin, kita tidak pakai istilah-istilah mikro atau istilah-istilah nano di sini. Pak mikro? Mikro 10 pangkat berapa? Hah? 1/10 pangkat berapa? 6 kan? Baik. Nano pangkat 9. Wah, mungkin Ustadz ini licin ini memang, tapi kalau dilihat secara mikro ini bisa terlihat. Enggak seperti itu, Mas. Apa yang mau dirasakan dari debu tadi di muka? Ya. Apalagi kalau bilang nano itu ya. Apa yang mau dirasakan lagi? Ya, yang nampak saja. Kita kan nggak pakai mikroskop, mau pakai debu di situ, nggak pakai mikroskop. Sudah langsung ketika itu lihat ini ada debu, berarti digunakan untuk tayamum. Itu namanya sa'id dan thayyibah. Keterangan lebih lengkapnya nanti insya Allah tentang sa'id itu pembahasan sendiri nanti pada pertemuan pekan depan. Sedangkan dalil bahwa tayamum dibolehkan ketika khawatir menggunakan air akan menimbulkan mudarat atau bahaya dapat dilihat dalam hadis berikut. Langsung artinya saja. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah keluar pada saat safar. Lalu seseorang di antara kami ada yang terkena batu dan kepalanya terluka. Kemudian ia mimpi basah dan bertanya pada temannya, apakah aku mendapati keringanan untuk bertayamum? Mereka menjawab, kami tidak mendapati padamu adanya keringanan, padahal engkau mampu menggunakan air. Orang tersebut kemudian mandi junub. Nah, tadi luka disuruh mandi junub. Ya, terus lalu meninggal dunia. Gara-gara disuruh mandi junub akhirnya meninggal dunia. Ya. Karena tadi temannya bilang, kamu tuh mampu gunakan air, nggak bisa ganti tayamum, kamu tetap mandi. Dalam keadaan junub tadi tetap mandi. Mandilah dia, kemudian meninggal dunia. Terus ketika tiba dan menghadap Nabi SAW, kami menceritakan kejadian orang yang mati tadi. Beliau lantas bersabda,
yang artinya mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Hendaklah mereka bertanya jika tidak punya ilmu, karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Cukup baginya bertayamum dan mengusap lukanya. Taib, lihat, qataluhu qatalahumullah alla sa'alu iza lam ya'lamu fa inna masyifa'ul ayyi as-su'alu inna kana yakfi ayatayammama wa ya'sir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Hendaklah mereka bertanya. Jika tidak punya ilmu, jangan suruh orang itu mandi, padahal itu masih ada keringanan baginya untuk tayamum. Hendaklah mereka bertanya jika tidak punya ilmu, karena obat dari bodoh tidak tahu itu adalah bertanya. Syifaul ayyi as-su'al. Obat dari bodoh itu adalah banyak bertanya. Ada yang punya ilmu tanya itu. Kalau dia tanya pasti nanti dapat jawaban yang benar. Maka kemudian Nabi SAW katakan, sebenarnya cukup baginya tayamum saja dan mengusap lukanya tadi. Dan di sini tidak perlu dia itu mandi. Berarti ini keadaan yang menunjukkan bolehnya tayamum kalau khawatir menggunakan air, ada mudarat, ada bahaya, lukanya tidak sembuh-sembuh, lukanya itu tambah parah, atau tadi sampai meninggal dunia. Maka ini keadaan yang kedua yang menunjukkan tayamum itu sebagai pengganti air. Sebab bolehnya tayamum dua, berarti yang pertama tidak ada air, yang kedua khawatir mudarat ketika menggunakan air. Sekarang kita masuk tanya jawab. Mohon nasihatnya Ustadz untuk teman saya yang suka onani atau masturbasi karena syahwat yang menggelora. Amalan apa yang bisa mencegah saya dari perbuatan maksiat tersebut? Coba nanti lihat di website saya rumaiso.com. Nanti cari pembahasan obat atau solusi untuk mengatasi nonton film porno. Dia di sini saya sempat terjemahkan dari ada walaupun itu dalam bahasa Inggris, saya rangkai kalimat-kalimatnya sampai beberapa solusi untuk mengatasi hal ini. Di antara sebab onani kebiasaan nonton film-film seperti itu. Ya, kebiasaannya itu atau melihat gambar. Kalau memang kebiasaannya seperti itu, diubah. Banyak cara sekali untuk mengatasi hal ini. Yang pertama, ini karena waktu memang tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, memang karena kurang ilmu dan rasa takutnya kepada Allah ya akhirnya berkurang. Karena seperti ini, kesempatan yang ada itu banyak, waktu luangnya itu banyak, ya sudah. Ya, waktu saatnya browsing. YouTube nanti jadi ajang bagi dia untuk melampiaskan syahwatnya tadi. Akhirnya gak ada tempat penyaluran, akhirnya melakukan onani. Bahasa Arabnya istimna. Hukumnya bagaimana? Jumhur katakan haram. Nanti silakan renungkan surat Al-Ma'arij ayat 29-30. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan mereka ini yang menjaga benar-benar kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka. Tempat penyalurannya pada istri, atau kepada budak atau hamba sahaya yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka itu tidak tercela. Dilanjutkan ayat 31, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang cari-cari jalan selain itu, dia telah melampaui batas. Kata para ulama, di antara bentuk melampaui batasnya di sini adalah bukan pada istri dia salurkan, bukan pada hamba sayanya dia salurkan, namun melakukan onani seperti yang ditanyakan tadi. Maka solusinya tobat. Sibukkan waktu dengan hal yang manfaat. Banyak ikut pengajian, gali ilmu terus. Rasa takut muncul, nantinya dia
tidak melakukan seperti itu lagi. Tambah harus didukung dengan lingkungan yang baik. Kalau tidak didukung dengan lingkungan yang baik pula, tidak ada yang menasihatinya ketika dia itu keliru. Wallahu a'lam. Kapan kalau waktu terbaik dalam membaca dan menghafalkan Al-Quran? Subuh itu waktu yang terbaik. Ya, subuh itu yang terbaik untuk thalabul ilmi, waktu terbaik itu untuk menghafalkan Al-Quran. Saya dengar akidah Asy'ariyah itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena menyelisihi dalam beberapa poin akidahnya, menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya beberapa sifat tidak mau ditetapkan, cuma mau menetapkan sifat 20. Apa sifat 20? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi dan seterusnya. Semua sifat kalau tidak termasuk dalam 20 ini dikembalikan pada sifat 20. Mereka batasi cuma 20 sifat saja. Maka istiwa tidak ada. Allah memiliki tangan tidak ada. Allah memiliki wajah tidak ada, dan sifat-sifat yang lainnya tidak ada. Cuma dibatasi dengan sifat 20. Menyelisih dalil Al-Quran dan hadis. Padahal Nabi SAW itu mengatakan tidak boleh meminta dengan wajah Allah biwajhillah illal jannah. La yas'alu biwajhillah illal jannah. Tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Berarti Allah memiliki wajah. Dia mau taruh sifat ini di mana kalau begitu? Dia tolak sifat tadi. Di antaranya dalam pemahaman sifat. Nanti ada lagi dalam pemahaman takdir, ada lagi dalam pemahaman iman, dan ada lagi pemahaman yang lainnya. Sebenarnya yang membatalkan wudu saat bersentuhan dengan bukan mahram, yaitu bersentuhannya atau karena yang timbul saat bersentuhan tersebut. Kalau menyatakan bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudu, kemarin telah dijelaskan ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah, di antaranya oleh Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah. 1. Bersentuhan itu bersentuhan langsung. Kulit bersentuhan dengan kulit. Ya, 2. Yang bersentuhan sini adalah laki-laki dan perempuan. 3. Yang bersentuhan ini adalah sama-sama dewasa. Ya, sama-sama dewasa. 4. Tidak ada penghalang. Ya, tidak ada penghalang. Kalau dihalangi dengan kain, maka tidak membatalkan wudu. Ya. Kemudian tadi sama-sama dewasa berarti bukan dengan anak-anak. Ya, bukan dengan anak-anak. Maka kalau memang seperti itu, maka wudunya itu batal. Saya menggunakan ada sepupu yang difabel dari lahir, gagap atau gagu dalam berbicara. Dia tidak tahu sama sekali bacaan sholat hingga saat ini. Bagaimana caranya agar dia bisa Ustadz? Yang penting coba, kalau memang sulit sekali, bagaimana saja bacaan Al-Fatihahnya saja. Namun dia baca Al-Fatihah juga nanti sesuai dengan kemampuannya. Coba ini saja yang diperbaiki atau dijadikan prioritas terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Apa hukumnya membaca surat Al-Waqiah setelah subuh? Karena memiliki keyakinan bahwa akan dibukakan pintu rizki. Wallahu alam, sampai saat ini saya belum mengetahui dalilnya. Ada di buku saya pembuka pintu rizki, ada sekitar 6 poin atau tambahan lebih daripada itu. Namun saya tidak cantumkan tadi membaca surat Al-Waqiah. Sepertinya ini dari buku sebagian dai di Indonesia, namun tidak ada dalil yang tegas yang dia sebutkan untuk Al-Waqiah tadi sebagai pembuka pintu rizki. Karena butuh dalil. Saya mau melamar perempuan, tapi masih tersandung dengan mahar yang diminta keluarga sebesar 50 juta. Maharnya 50 juta. Kalau calonnya sendiri sebenarnya tidak mau memberatkan dan saya pun belum mampu. Apa baik kalau memberi waktu menunggu sampai bisa memberi mahar sekitar 5 tahun lagi? Apa saya nyari yang lain saja? Cari yang lain saja. Kayak nggak ada perempuan lain. Saya bekerja di sebuah perusahaan. Sebelum bekerja kami dipimpin berdoa secara bergiliran. Ada yang muslim dan ada non muslim. Ketika giliran non muslim yang memimpin, dia tidak bicara dengan mari berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tapi dia langsung pimpin doa. Seperti memimpin doa di gereja. Bapak Roh Kudus dan lainnya seperti itu. Doa itu dikeraskan dan terdengar jelas, seolah-olah kami yang awam
agama bisa saja mengikuti doa tersebut, dan ada juga ikut mengaminkan padahal dia itu muslim juga mengaminkan. Apa ini termasuk kristenisasi? Bisa saja. Islam akhirnya kalah ketika itu karena Islamnya tidak mau ngotot dengan pendapatnya, namun ketika yang lainnya berani, maka mereka mengikuti pendapat yang lainnya seperti itu. Yang benar intinya masalah harus memulainya apakah harus dengan doa bersama. Juga dalam Islam tidak diajarkan doa tertentu untuk mulai kerja seperti ini. Ya, mungkin nasihat yang lebih bagus, kita sebelum memulai pekerjaan seperti ini mungkin ganti ritual doa tadi mungkin dengan tausiah singkat saja, motivasi supaya kerja dengan baik, supaya jujur dalam kerja, supaya amanat dalam kerja. Ya, setelah itu nanti yang pembicara mau doakan kebaikan, nah, terserah setelah itu. Namun tidak dijadikan kebiasaan ada doa-doa, mimpin doa sebelum memulai pekerjaan tadi. Mungkin nasihat tadi lebih bermanfaat, dan itu bisa mungkin dengan membacakan 1 hadis, 2 hadis, seperti itu lebih bermanfaat. Niatannya bukan tilawah, namun niatannya untuk memulai mandi. Tadi masih dibolehkan. Benarkah jika kita maksiat tatkala sendiri akan menghapus seluruh amalan? Yang jelas orang yang bermaksiat itu seperti keadaan orang munafik, yaitu sembunyi-sembunyi. Ya, seakan-akan di luar dari itu dia itu soleh, dia itu masya Allah baiknya, dia itu masya Allah semangat ngajinya, ya, dia itu tunjukkan. Namun ketika jauh dari halayak ramai, jauh dari orang banyak, dia bermaksiat. Yang jelas itu bahaya sekali. Maksiatnya itu lebih berbahaya daripada orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Ada hadis yang membicarakan ini secara khusus. Bagaimana hukumnya menggunakan buku yang ada gambar makhluknya dalam mendidik anak? Karena zaman sekarang banyak buku anak-anak bergambar makhluk yang tersebar di toko-toko buku, baik yang bertema umum maupun agama. Kalau mau cari yang tidak gambar muka secara utuh, itu lebih baik. Namun kalau tidak ada seperti itu, ini hanya sebatas untuk mendidik saja. Yang jelas gambarnya baiknya tidak dipajang seperti layaknya foto itu dipajang. Itu yang lebih aman untuk hal ini. Kenapa ya saya tidak dapat konsentrasi saat kuliah? Hanya sedikit yang dapat saya pahami. Tapi ketika ikut kajian saya lebih paham. Adakah amalan-amalan untuk memudahkan dalam memahami pelajaran dan dikuatkan ingatan? Kalau ngaji malah kuat. Namun kalau kuliah nggak bisa konsen di sini. Kira-kira gara-gara apa ini masalahnya nih? Coba berusaha fokus lagi dengan baik, dua-duanya itu bisa fokus dengan baik. Artinya ngaji berusaha fokus, kemudian ketika kuliah banyak minta tolong pada Allah. Misal dengan doa, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Ini doa supaya dimudahkan dalam urusan juga. Atau doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sebagian dari masyarakat kita berzikir dengan menggeleng-gelengkan kepala. Apakah ini termasuk perbuatan bid'ah? Terjawab nggak tadi? Ya, terjawab atau tidak? Itu kelakuannya orang sufi yang jauh dari tuntunan Nabi. Saya ingin bertanya mengenai zakat mata uang. Apakah suatu organisasi atau badan usaha yang memiliki saldo dana yang nisabnya selama lebih dari 1 tahun, sudah mencapai nisab, di atas nisab selama lebih dari 1 tahun, juga diwajibkan membayar zakat sebagaimana diwajibkan untuk 1 orang. Organisasi ini dilihat siapa yang memiliki harta tersebut. Kalau ini misalnya suatu perusahaan, ada manajernya yang punya situ, atau ada beberapa orang yang memiliki dana tadi, maka nanti masing-masing orang dengan bagian-bagiannya nanti akan keluarkan zakat. Namun kalau ini kepemilikan bersama namanya, ya, kepemilikan bersama, maka nanti baiknya itu dilihat ini si A ini jatahnya berapa, si B ini berapa. Kalau itu masih jadi milik bersama, maka tidak dikenakan zakat. Wallahu a'lam. Saya sedang ta'aruf dengan seseorang. Apa lagi nih? Kami berdua sama-sama istikharah dan sama-sama yakin. Hanya saja perjalanan kami menuju pernikahan terhalang restu orang tua untuk menunda pernikahan sampai si ikhwan lulus dan mendapat pekerjaan.
Pertanyaan saya, apa perbedaan antara ujian dengan tanda seseorang itu bukan jodoh saya? Yang pertama, kesalahan pertama di sini, baiknya ketika mau maju itu izin dulu pada orang tua dan tanya pada orang tua, Pak, Bu, kapan saya boleh menikah? Kalau pengen mudah, coba nanti buat baik pada orang tua, ibunya coba dibelikan gamis, bapaknya dibelikan koko dan pecis. Bawa pulang, baik. Belum ngomong ini, kasih dulu. Pak, ini saya dari Jogja, ini gamis bagus, Bu. Bu, ini gamis bagus. Pak, ini koko bagus, ini pecis bagus. Jangan dulu ngomong, besoknya baru ngomong. Ya. Itu strategi dulu, nggak pakai strategi sih. Aduh. Strategi dulu. Sudah baik dulu, terus besok, Pak, Bu, kemarin itu Masya Allah, saya Alhamdulillah sudah nabung-nabung. Kalau untuk bapak sama ibu saja saya bisa, apalagi untuk satu perempuan. Nah, gitu kan. Ini dia nggak ada strategi ini. Coba, sudah maju kan, senang sama si dia, coba lihat. Sudah iya. Ternyata pada orang tua bilang nggak boleh. Berarti salah di mana tadi? Dia nggak bilang dulu pada orang tua. Harusnya lapor dulu. Jangan suka dulu. Suka itu gampang. Ya, suka itu gampang sekali. Kalau sudah lapor itu sudah ada lampu apa? Merah apa hijau? Hijau. Nah itu baru. Kemudian maju gitu. Kalau orang tua belum memberikan lampu hijau ya jangan dulu. Makanya gimana? Ya, sekarang masalahnya gimana membuat orang tua kasih lampu hijau. Sudah paham strateginya? Nah, itu tinggal dipraktekkan ya. Itu nggak ada sogok-sogok, langsung aja ya. Apa definisi mati dalam keadaan Islam dan syarat-syaratnya? Dia mati dalam keadaan Islam berarti menjalankan syariat Islam, terutama yang pokok yaitu bertauhid, mati dalam keadaan Islam, mati tidak melakukan pembatal Islam. Bila kita bermasalah dengan saudara kita berusaha meminta maaf, tapi beliau tetap mendiamkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Minta maaf. Kalau dia tidak mau memaafkan, yang penting urusan kita dengan dia, kita sudah berusaha minta maaf dan mengakui kesalahan. Masalah dia tidak memaafkan, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap kita melihat tukang bangunan yang merenovasi masjid tapi tidak ikut sholat berjamaah? Yang pertama, dia bangun masjid jadi tidak berkah. Yang kedua, amalannya bangun masjid tidak bisa jadi amal jariyah bagi dirinya sampai mau mengerjakan sholat. Kalau kita yang jadi penanggung jawab untuk pekerja-pekerja semacam ini, bagusnya dipertegas saja. Pak, Bapak pekerja bangunan di sini, kami siap untuk menggaji, namun mohon setiap waktu sholat, istirahat, lalu kerjakan sholat. Datang zuhur, Pak, silakan kerjakan sholat. Waktu asar, Pak, berhenti dulu kerjakan sholat. Kalau asar misalnya berarti ada waktu istirahat lagi, mungkin nanti waktu pulangnya diundur saja. Jadi dia punya 2 kali waktu istirahat seperti ini. Jadi nanti mungkin sekitar 4:30 dia itu pulang. Biasanya tukang bangunan jam 4. Maka tambah lagi setengah jam, pulangnya jam 4:30. Beritahu seperti itu biar ya sekaligus mendidik dia untuk sholat. Jadi tidak dibiarkan. Termasuk juga kalau ada yang punya perusahaan, punya toko, punya warung, mungkin punya pekerja di situ, ajarkan seperti tadi. Biar usahanya berkah. Ya, karena al-malus sholeh li rajulis sholeh. Kata Nabi SAW, harta yang baik kalau dikelola oleh orang-orang yang soleh. Maka kalau dia orang soleh memperhatikan sholat, kita juga punya usaha yang berkah. Masjid juga jadi penuh berkah. Dia sendiri yang kerja juga akan penuh berkah di dalamnya. Jadi seperti itu. Jadi disarankan saja, beri ketegasan. Kita mau lanjut dengan bapak kerja asalkan mau memperhatikan sholat. Saya dikirimi broadcast mengenai seminar dan pengobatan ruqyah syar'iyah, ruqyah bersama. Apakah ini saya termasuk orang yang meminta di ruqyah? Apakah boleh melewati orang yang sedang duduk dengan cara agak menunduk dan menjulurkan tangan ke bawah?
termasuk hal berlebihan atau tidak. Kalau yang kedua saya nanti berikan fatwa sendiri, saya bacakan fatwanya nanti di kesempatan yang lainnya. Kalau yang pertama, dicek dulu praktek ruqyahnya seperti apa. Kalau praktek ruqyahnya sudah aneh-aneh, mendingan nggak perlu ikut. Contoh aneh-aneh di sini. Biar hujan nggak turun, dia mau meruqyah langit. Karena pernah terjadi ketika demo besar-besaran itu, hujan biar tidak turun, mereka itu meruqyah langit. Saya bilang ini luar biasa, ini mau nantang Allah ini berarti. Enggak boleh. Mengada-ngada di sini. Juga kalau melakukan amalan-amalan yang aneh, ya, amalan-amalan yang aneh yang kita lihat kok seperti itu jadinya, kita sudah nganggap ini sudah enggak logis lagi. Ya, kita nganggap ini sudah enggak logis lagi, maka baiknya juga tidak diikuti. Kadang kita mesti mempertimbangkan dengan logika kita, kok kayak begitu? Dan ada pertimbangan dengan logika kita, sudah menilai ini sudah aneh, ya sudah, mendingan undur dulu. Sebenarnya ruqyah itu sederhana saja dengan bacaan sederhana. Pengaruhnya itu dari orang yang meruqyah dengan yang diruqyah. Kalau yang meruqyah yakin, terus yang diruqyah juga yakin, maka nanti punya pengaruh besar. Adapun tadi tentang masalah minta ruqyah, asalnya masih boleh, cuma harus tawakalnya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawakalnya kurang, dikhawatirkan tidak masuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Saya seorang akhwat yang sedang berproses memperbaiki keimanan saya. Pertanyaan saya, apa hukum pergi berdua dengan seorang perempuan, baik itu perempuan kafir maupun perempuan yang beragama Islam? Jika setahu saya pergi selain bukan dengan mahram, bagi perempuan itu tidak diizinkan. Yang di sini harus dengan mahram ketika safar. Namun ketika sudah di sini dia menetap di sini, lalu pergi kemana begitu? Kalau tidak ditemani oleh mahramnya, yang penting dengan orang-orang yang bisa menjaga dirinya, seperti dengan sama perempuan-perempuan yang baik juga masih dibolehkan. Yang dilarang pergi sendirian tanpa mahram saat safar. Apa hukumnya menggunakan fotokopian menuntut ilmu padahal itu melanggar hak cipta? Kalau ada larangan, buku ini tidak boleh untuk diperbanyak dengan cara dikopi, baiknya aturan itu diikuti. Karena kita diperintahkan tidak melanggar hak orang lain. Kesetaraan gender dan paham feminisme, apakah itu melanggar syar'i? Melanggar syar'i, sangat-sangat melanggar. Persamaan gender berarti menyamakan laki-laki dan perempuan untuk segala hal. Kalau untuk segala hal pada Islam itu tidak menyamakannya. Kalau dia sampai menentang syariat berarti nanti bisa kafir. Namun kalau dia itu nuruti hawa nafsunya, bisa dikatakan kufrun duna kufrin. Ya, kufur asghar. Tidak keluar dari Islam, namun dia melakukan kesalahan. Begitu juga dengan paham feminisme. Saya dulu pernah diberitahu ustadz saya, kalau tayamum itu yang penting yakin bahwa di benda yang akan ditempeli tadi, apa yang tadi dikasih debu, tidak harus bisa dilihat oleh mata. Bagaimana tidak bisa dilihat oleh mata? Kita seenaknya saya nanti usap sesuatu, padahal ini mulus sekali, nggak ada debu sama sekali, padahal dituntut ada debu. Yang tadi tidak bisa pakai, cuma sekedar tidak harus bisa melihat. Terus kita mau pakai apa kalau begitu? Karena dituntut pakai apa tadi? Sa'idan thayyiba. Berarti harus terlihat. Mana debunya ini? Berarti itu yang kita pakai. Walaupun debunya sedikit, yang penting ada debu. Jika masuk waktu sholat dan jam kuliah masih berlangsung, apakah kita harus izin untuk sholat karena niat untuk menaikkan sholat tepat waktu? Dan bagaimana jika dosennya belum paham dan melarang kita keluar kelas? Kalau dosen itu melarang berarti undur sholatnya. Nanti sholat dengan teman-teman yang juga sama-sama telat untuk sholat tadi, agar yang pertama tidak mengganggu pelajaran tadi, yang kedua tidak banyak komentar dari dosen yang mungkin di sini kurang paham, ya, karena ada jam sholat nantinya yang bertabrakan dengan jam kuliah seperti itu, maka timbang-timbang untuk hal ini. Apakah ada doa khusus ketika minum obat sesuai sunnah? Cukup baca bismillah, kalau itu sambil minum air, ya, baru selesai nanti baca alhamdulillah. Mohon nasihatnya agar memiliki umur yang berkah, bisa produktif,
bisa produktif dan seterusnya. Banyak berdoa pada Allah dan minta tolong pada Allah supaya bisa produktif untuk memanfaatkan umur. Saya mau tanya, apa hukumnya menyentuh tangan laki-laki yang bukan mahram tapi menggunakan handscon? Apa ini? Sarung tangan mungkin ya. Karena kadang ada pasien yang minta cek gula darah, asam urat dan kolesterol, dan itu pas bersihin tangan pasien dengan alkohol swab ya. Menyentuh tangan pasien. Kalau darurat saja baru boleh. Tidak ada nanti laki-laki yang untuk menangani hal ini, cuma perempuan, maka dia mengurangi mudaratnya dengan menggunakan sarung tangan seperti tadi. Yang kedua, batasan untuk sholat isya jam berapa? Pendapat yang paling tepat, sholat isya sampai pertengahan malam. Pertengahan malam dihitung, maghrib dan isya, maghrib sampai subuh itu berapa jam? Tengah-tengahnya itu berapa? Maghrib sampai subuh berapa jam kira-kira? Taruhlah 10 ya. Tengah-tengahnya berarti 5. Berarti sekitar jam 11 malam itu sholat isya itu berakhir. Bagaimana hukum majang foto manusia atau hewan yang siluet ya, siluet di dinding. Pokoknya kalau itu nampak manusia atau nampak itu hewan, jelas baiknya tidak dipajang. Jibril mengatakan pada Nabi SAW, kami para malaikat sulit masuk dalam rumah yang terdapat anjing dan terdapat gambar. Yang terdapat anjing dan terdapat gambar yang dipajang. Sholat rawatib qobliyah kapan boleh mulai dilakukan? Mulai dilakukan ketika sholat sudah masuk. Sholat rawatib ba'diyah kapan akhirnya? Sampai waktu sholat berakhir. Misalnya zuhur berakhirnya itu nyambung dengan asar, berarti ba'diyah zuhur itu nanti sampai mendekati sholat asar. Yang sudah terbiasa jika mendengar suara petir langsung refleks ucapkan la haula wala quwata illa billah. Apakah ini keliru? Kalau bacaan yang sesuai tuntunan, subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Itu yang sesuai tuntunan. Ada keluarga saya yang berpaham zat Allah di mana-mana. Bagaimana cara memboikotnya? Beliau sudah dinasihati baik-baik. Enggak diboikot, dinasehati ya, sampai bisa paham. Punya alasan ini, sampaikan lagi hujah yang lainnya. Punya alasan ini, sampaikan lagi argumen yang lainnya. Seperti itu. Kapankah kalimat la haula wala quwata illa billah maksudnya dibaca mungkin ya? Kalau dibaca bisa nanti jadi bacaan rutin ba'da sholat. Ada bacaan zikir di situ. La ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billah. La ilallah wa la na'budu illa iya. Lahu ni'ma wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan. La ilallah mukhlishina lahu din wa lahu karihal kafirun. Ada bacaan la haula wala quwata illa billah ba'da sholat. Bagaimana tayamum dengan bedak tabur? Nah, ini pembahasannya nanti. Debu apa yang digunakan? Syaratnya di sini kalau kita pakai pengertian segala sesuatu yang ada di permukaan bumi itu yang nanti dipakai untuk tayamum, berarti bedak nggak boleh. Karena bedak bukan sesuatu yang ada di permukaan bumi. Ya, bedak nggak boleh. Kalau bedak boleh itu enak sekali. Karena harus dengan debu. Dan orang kayak nggak ada susah apa-apa begitu. Tayamum, wah bedakan saja gitu, tek tangan wah, selesai. Ya. Karena kalau dengan debu, tahu ini susahnya. Oh, pakai debu ya, saya kok sulit sekali gitu menggunakan. Nah itu syariat ini mau tuntut kita, kamu bisa nggak tundukkan hawa nafsumu demi dengan melakukan ini? Maka dia timbang-timbang, yang nggak biasa nyentuh debu, wah ini gimana saya pakai ini. Nah ada pertimbangan seperti itu. Maka pakai bedak ini tidak termasuk dalam definisi sahih yang nanti akan kita bahas insyaallah pertemuan berikutnya. Saya seorang mahasiswa, saya pernah ada kegiatan kampus yang harus melakukan perjalanan dengan minibus
dengan teman-teman. Saat di perjalanan masuk waktu zuhur, kami mampir di sebuah musola yang tempat wudhunya terbuka dan toiletnya kurang bersih atau kurang layak. Saya terakhir sholat duha jam 9 dan masih menjaga wudhu saya. Apakah saya bisa sholat zuhur tanpa harus wudhu lagi? Ya. Kalau masih ada wudhu, yakin wudhunya belum batal, maka boleh pakai wudhu jam 9 tadi. Bagaimana jika berzikir dengan menggoyang-goyangkan badan seperti tangan, kepala, atau bahkan lompat-lompat? Apakah seperti ini dinamakan tasawuf? Iya. Tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, cuma kalangan sufi yang mengamalkan itu dan tidak diamalkan oleh Rasul dan para sahabat. Jika saya ingin berpuasa lebih rutin agar mampu menjaga iman dengan puasa Daud, apakah lebih baik dari puasa Senin Kemis? Jelas, karena puasanya lebih banyak. Imam Suyuti mengatakan, "Makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan." Aktivitasnya lebih banyak, tentu pahalanya nanti lebih besar. Maka kalau puasa Daud, aktivitas puasanya lebih banyak daripada Senin Kemis, tentu pahalanya nantinya lebih besar. Di desa teman saya ada yang berutang, tetapi yang berutang sendiri yang menawari untuk memberikan bunga sebagai bentuk terima kasih dan agar yang diutangi mau. Yang mau apa tadi? Yang berutang sendiri, berarti yang mau pinjam uang ini nawarkan, saya akan kembalikan lebih. Adanya tawaran dari dia tidak menghalalkan bentuk riba di situ. Wallahu a'lam. Saya merasa setelah menikah selalu ada saja ujian-ujian yang beratnya, Masya Allah. Bagaimana sikap saya? Saya takut tidak mampu menghadapi sehingga mempengaruhi sikap saya untuk menjadi wanita soleha dan istri soleha. Mas-mas dan mbak-mbak sekalian, perlu dipahami bahwasanya ketika orang itu menikah, maka dia akan berusaha belajar menyatukan dua orang, memahami dua orang yang sama sekali belum bisa memahami satu sama lainnya, dan itu kadang butuh waktu. Apalagi dia tidak tempuh jalan pacaran. Ta'aruf sudah langsung kenal, tahu karakter ini baik, tahu karakter ini baik, namun tidak secara detail itu diketahui. Yang ini tidurnya ngorok, kan gak diberitahu kan pas ta'aruf, iya kan? Yang ini harus nahan, ini tidurnya ngorok, ini gimana? Yang ini ketika kebiasaan keseharian, kok ini kemarin-kemarin tuh kayaknya itu rajin sekali, kok ketika jadi suami malasnya bukan main. Sehingga harus butuh penyesuaian, dan nanti satu dan yang lainnya harus saling memahami. Oh, istri saya ini nggak boleh saya itu berbicara kasar, ya saya harus bicara lemah lembut. Dia nggak biasa dengan kata-kata keras, dia butuh penyesuaian di sini. Butuh waktu untuk menyesuaikan ini. Suami butuh banyak belajar, istri juga butuh banyak belajar. Sehingga kalau mau dikatakan itu langsung cocok ketika setelah ijab, mustahil. Ya, butuh adanya penyesuaian. Belajar itu mungkin butuh 5 tahun, mungkin butuh 10 tahun, baru itu bisa cocok tadi. Dikira cuma 1 tahun 2 tahun saja, belum tentu. Karakter masing-masing itu belum tentu terima. Yang ini sukanya emosian, yang gimana yang istrinya menyesuaikan. Ya, butuh penyesuaian semuanya. Ya, dan dengan menyesuaikan seperti ini dapat pahala bagi masing-masing juga. Kalau mau bersabar satu dan yang lainnya, itu nasihat saya bagi yang sudah menikah dan baru awal-awal menikah. Saat safar naik pesawat, apakah kita boleh bertayamum atau memakai air seadanya? Kalau ada air, baiknya pakai air seadanya tadi. Itu lebih afdol. Karena saya khawatirkan kalau pemahaman tayamumnya nanti tidak ada debu, dia tak bertayamum. Taruhlah kalau mau tayamum di pesawat, mau cari debu adanya itu di bawah sepatu. Yang kita injak-injak, berarti di lantai nanti bekas kita injak di situ, itu baru ada debunya. Sedangkan di kursi pesawat, di kaca, mustahil ada. Ya, dan itu tidak terlihat. Maka itunya saja yang bisa digunakan. Maka kalau ada air, baiknya gunakan air. Selalu sediakan tadi, misalnya ada botol spray yang kecil, itu digunakanlah untuk perjalanan sehingga bisa berwudu dengan mudah. Ada jarak batasan dalam mencari air. Wallahu alam, tidak pakai ukuran tertentu. Yang jelas kalau sudah sulit cari air, maka boleh ganti tayamum. Jika sholat dilakukan dalam satu waktu, misal sholat tarawih 8 rakaat, apakah di setiap rakaat selalu membaca iftitah? Asalnya sholat mau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, setiap mengawalinya diawali dengan membaca doa iftitah. Bagaimana i'rab dari kalimat la haula wala quwata illa billah? La-nya di situ diulang. Ya, la-nya itu di situ diulang. Nanti pembahasannya isim la itu mabni.
Dan ini masalahnya lanya di sini ulang punya hukum yang berbeda dengan hal ini. Dengan kebiasaan lanya kalau cuma satu, bisa jadi di sini tidak termasuk dalam la yang maknanya itu adalah yufidul umum atau la nafiyatul lil jins. Bisa jadi tidak masuk itu. Ada pembahasan sendiri untuk tadi. Yang jelas ada perbedaan dengan la ilaha illallah karena di sini la-nya itu diulang. Saya biasa puasa yaumul bid. Akan tetapi karena lupa tanggal 13-nya, bolehkah saya qadha? Jadi 16 atau 17. Berarti yang dia puasa yaumul bid cuma 14 dan 15. 16, 17 tidak lagi disebut ayyamul bid. Karena ayyamul bid cuma berapa? 13, 14, 15. Berarti kalau di luar ini yang dia dapati 2 hari misalnya ayyamul bid, berarti itu saja. Sisanya yang lain dia dapat pahala juga, namun pahala puasa 3 hari setiap bulannya tetap dapat pahala juga seperti itu. Nabi SAW katakan, siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulannya, dia jaga rutin, maka dia akan mendapatkan pahala puasa setahun. Karena 3 hari puasa dilipat gandakan jadi 10 kali, jadi 30. Kalau lakukan tiap bulan, maka dianggap puasa selama 1 tahun. Apakah dalam belajar ilmu agama kita harus menghafal dalil-dalilnya atau cukup mengetahuinya saja? Kalau orang yang tidak butuh untuk menyampaikan dengan dalil, dia cukup memahami. Yang penting bisa amalkan ilmu tersebut. Itu yang lebih penting. Ada teman sekos saya yang memakai cincin tasbih digital dan ia seringkali mengaji dengan suara tidak lirik. 5 kamar di kos terdengar. Ya, berarti suaranya keras ya. Apakah kita salah dan dosa selalu berpikiran dia itu riya? Saran saya nasihati saja, baiknya zikir tidak dengan keras-keras. Di antara alasan logis yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zikir dengan suara keras itu lebih menguras tenaga. Ya, tenaganya lebih terkuras, apalagi tambah tadi lompat-lompat atau kepalanya goyang-goyang, lebih lagi tenaganya terkuras. Kemudian yang kedua, tanda kita itu sopan berbicara kepada seseorang yang kita anggap itu terhormat, pasti dengan suara lirih. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang dengan lirih saja Allah tahu. Kenapa kita mesti dengan keras? Ya, kalau bisa terangkan dengan logika seperti tadi lebih bagus lagi. Terakhir, apa hukumnya menerima hadiah atau uang dari caleg? Tidak boleh. Apakah menanam cengkeh itu haram? Sebagaimana saya ketahui cengkeh merupakan bahan baku rokok. Cengkeh masuk bahan baku rokok juga selain tembakau? Sedikit kan campurannya. Cengkeh itu bisa dipakai untuk sayur mayur juga sebagai bumbu, ya. Maka kalau dipastikan dulu kalau dia sebagai bahan baku untuk rokok tidak boleh. Ya, kalau dia dipakai untuk rempah-rempah, untuk bumbu boleh. Maka tergantung tujuannya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan dulu sampai di situ. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan pekan depan biiznillah. Demikian, mugi-mugi manfaat dan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita istiqomah dalam ilmu dan amal. Demikian, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.